Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobhal khair ya talamidi, kaifa halukum? Alhamdulillah, pada pagi ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran dari Akidah Akhlak. Sebelum kita memulai aktivitas pagi ini, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, anakku semua, pada pagi ini kita akan belajar materi rukun iman yang ke-6. Ada yang tahu apa? Ya, adalah iman kepada qada dan qadar. Sebelum kita melanjutkan materi iman kepada qada dan qadar, Pak Irul mau tanya dulu, ada berapa rukun iman? Ada 6. Sebutkan bersama-sama. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. Dan 6. Iman kepada qada dan qadar. Nah, rukun iman yang ke-6 yang akan kita bahas kali ini adalah rukun iman yang ke-6, yaitu iman kepada qada dan qadar. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran akidah dengan rukun iman kepada qada dan qadar? Diperhatikan penjelasan perlu baik-baik. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang ke-6. Nah, tujuan kita belajar rukun iman yang ke-6 ini agar kalian lebih beriman kepada Allah, karena iman itu hukumnya wajib. Jadi kalian harus benar-benar mengetahuinya dan mempercayainya. Nah, iman kepada qada dan qadar tadi berapa? Merupakan rukun iman yang ke-6. Yang pertama, pengertian qada dan qadar. Pengertian qada. Qada berasal dari bahasa yang artinya hukum atau ketetapan. Secara istilah, qada yaitu ketetapan Allah yang telah ditentukan sejak zaman azali dan belum terjadi. Apa? Qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azali terhadap semua makhluknya yang belum terjadi. Contohnya apa? Contohnya belum menikah, belum masuk ke SMP, belum balik, belum meninggal. Nah, itu tadi contoh-contoh qada, karena itu belum terjadi, tapi Allah sudah mengetahuinya. Paham? Yang kedua, pengertian qadar. Qadar adalah ketentuan Allah terhadap semua makhluknya dan sudah terjadi. Apa? Qadar adalah ketentuan Allah terhadap semua makhluknya dan sudah terjadi. Contohnya, sudah naik kelas 6, sudah balik, sudah belajar. Nah, itu tadi contoh dari qadar. Jelas bedanya? Oke, kalau belum jelas kita bahas bersama-sama perbedaan dari qada dan qadar. Perbedaannya yang pertama, kalau qada itu belum terjadi, tapi Allah sudah mengetahuinya. Kapan kita meninggal, kapan kita naik SMP, dan lain-lain. Tapi kalau qadar itu manusia sudah mengetahuinya karena sudah dialami sendiri oleh manusia itu. Misalkan sudah masuk kelas 6, sudah balik, sudah belajar.
Nah, itu merupakan contoh dari qadar. Nah, terkait tentang qadar dan qadar itu ada dalilnya atau ada dalam Al-Qur'an. Dalil tentang qadar dan qadar itu terdapat dalam surat Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya sesungguhnya setiap sesuatu yang terjadi pada makhluknya sudah merupakan qadar dari Allah. Kemudian dalil yang kedua terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang kurang lebih artinya bahwa segala sesuatu yang terjadi pada manusia itu sudah ketetapan oleh Allah, dan yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Berarti jelas iman kepada qadar dan qadar sudah ada dalilnya dan kita wajib untuk mengimaninya. Pembahasan berikutnya terkait takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Nah, seringkali istilah qadar dan qadar oleh manusia disebut takdir. Ya, takdir itu ada dua, satu takdir mu'allaq, dua takdir mubrom. Apa itu? Ada yang tahu? Oke, kalau belum tahu, simak penjelasan dari Pak Ilmu baik-baik. Takdir mu'allaq merupakan ketetapan Allah yang sifatnya masih bisa diusahakan oleh manusia. Contoh, ketika manusia merasa bodoh, dia di dunianya rajin belajar sehingga nantinya manusia itu akan pintar. Yang tadinya nilainya 5, karena dia rajin belajar nilainya menjadi 9. Itu merupakan contoh takdir mu'allaq, takdir yang masih bisa diusahakan oleh manusia ketika di dunia. Contohnya lagi, ketika manusia sakit, nah manusia berusaha untuk berobat, nah sehingga bisa sembuh. Nah itu contoh takdir mu'allaq. Jadi takdir mu'allaq merupakan ketetapan Allah yang sifatnya masih bisa diusahakan oleh manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua, takdir mubrom, takdir yang sudah ditentukan oleh Allah dan manusia tidak bisa untuk mengubahnya. Apa takdir mubrom? Ketentuan Allah yang telah ditentukan oleh Allah dan manusia tidak bisa untuk mengubahnya. Contohnya apa? Contohnya kematian manusia. Ada yang tahu kapan kita akan meninggal? Tidak tahu, karena hanya Allah yang mengetahuinya. Paham bedanya antara takdir mu'allaq dan takdir mubrom? Tak payah ulangi lagi. Kalau takdir mu'allaq, ketentuan Allah yang sifatnya masih bisa diusahakan oleh manusia. Kalau takdir mubrom, ketentuan Allah yang sifatnya hanya Allah yang mengetahuinya. Paham? Oke, pembahasan berikutnya terkait manfaat iman qadar dan qadar. Setelah kita mempelajari terkait iman qadar dan qadar, apa yang dapat kita ambil manfaatnya? Yang pertama, mendorong manusia untuk semangat berusaha. Ya, karena adanya dari penjelasan takdir tersebut, kita harus lebih semangat dalam berusaha, semangat untuk menjadi lebih baik, semangat beribadah. Yang kedua, mendorong manusia untuk memiliki jiwa ikhlas dan ridho atas ketetapan Allah. Ya, ketika kita sudah beriman kepada qadar dan qadar, kita bisa lebih ikhlas lagi dalam menerima segala ketetapan yang telah Allah tentukan kepada kita.
Jadi kita tidak boleh mengeluh, kita harus ikhlas, kita harus ridho terhadap semua ketetapan Allah. Hikmah yang ketiga yaitu mendorong manusia senantiasa bersyukur dan bertawakal kepada Allah. Setelah kita iman kepada qada dan qadar, kita harus lebih bersyukur lagi. Apapun yang diberikan Allah harus kita syukuri, baik itu nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar wajib kita syukuri, karena orang yang selalu bersyukur insya Allah oleh Allah akan tambah dilipatkan lagi pahalanya, tambah diberikan lagi rezeki yang banyak oleh Allah. Sebaliknya ketika kita sering mengeluh, Allah tidak menyukai hamba Allah yang suka mengeluh. Jelas? Oke, itu saja pertemuan pagi ini. Kalau masih belum paham, tolong diputar lagi penjelasan dari Pak Irul, atau kalian bisa membaca-baca terkait materi iman kepada qada dan qadar. Cukup sekian dari Pak Irul. Jangan lupa sholat 5 waktu. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.